to worship you. Oh, I love to worship you. You're my everything. I worship you. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have laid me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I will live in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. And my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, we worship you. We worship. Oh, Jesus, We praise your name. Hallelujah. You're my everything. You're my everything. We worship. We praise you. We praise you. We praise you. We
goodness. We praise you. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Salam warga kerajaan, bagaimana kabarnya? Anugerah, kebaikan, dan kemurahan Tuhan kiranya selalu bersama dengan kita. Hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya ke-10 ayat 4 dan 5. Dikatakan demikian, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tema bulan ini adalah mendisiplin pikiran. Kata mendisiplin pikiran, waktu saya mencoba untuk merenungkan, itu bukanlah sebuah kalimat ajakan, bukanlah kalimat himbauan. Bagi saya, kalimat itu adalah kalimat perintah untuk setiap daripada kita harus mendisiplin pikiran. Kata disiplin pikiran, saya mencoba untuk mencari padanannya adalah kuasai, adalah kendalikan. Sehingga kalimatnya demikian, kendalikan pikiranmu, kuasai pikiranmu. Suatu kali saya bertemu dengan salah rekan, dan rekan saya itu ada di salah satu rumah sakit. Waktu saya bertanya, kenapa kamu terbaring di sini dan kenapa semua luka yang ada dalam tubuhmu? Apa yang terjadi dalam kehidupanmu? Apa yang terjadi pada waktu itu? Dia mengatakan seperti ini. Iya bro, saya sedang kehilangan kendali atas motor saya. Lalu ini yang terjadi. Yang terjadi adalah motor saya oleng, saya nabrak trotoar, luka semuanya. Oleh karena itu kamu harus kuasai kendali kamu, kendali setir motor kamu. Supaya apa? Supaya kamu gak seperti saya. Nah, apa yang dialami oleh rekan saya itu adalah suatu kondisi di mana dia kehilangan kendali atas motor yang sedang dia kendarai. Sehingga dari cerita daripada teman saya lalu berpikir dengan tema pada bulan ini, kendalikan pikiranmu. Lalu kenapa kalau kita tidak kendalikan pikiran kita? Maka yang terjadi adalah sesuatu yang akan buruk terjadi. Contoh seperti teman saya, dia tidak punya kendali, dia tidak dapat menguasai motor itu, sehingga motor itu tidak membawa pada sesuatu yang baik, tetapi motor itu malah membawa pada sesuatu yang buruk. Ada sebuah istilah, yaitu the power of mind, di mana pikiran itu memiliki dampak yang luar biasa apabila kita tidak mengendalikannya. Bahkan Joyce Meyer mengatakan seperti ini,
Pikiran itu merupakan medan peperangan. Siapa yang dapat memenangkannya, maka dia akan menentukan masa depan orang tersebut. Kita mungkin sudah paham berkaitan dengan pikiran yang dihubungkan dengan masa depan. Pikiran itu akan mempengaruhi namanya tindakan. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang itu akan membentuk namanya sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan dan menetap pada orang tersebut, maka itu akan membentuk sebuah karakter. Karakter akan membawa dia pada masa depan. Semua dimulai dari pikiran. Sehingga tema bulan ini menjadi sebuah yang penting. Mengapa? Kalau kita tidak mengendalikan pikiran kita, maka pikiran-pikiran itu akan berkorelasi dengan masa depan, maka itu akan berdamai dengan masa depan kita. Ada satu hal yang lain, Bapak dan Ibu. Perlu kita pahami bersama bahwa pada waktu setiap daripada kita itu jatuh dalam dosa, maka yang terjadi adalah pikiran kita juga jatuh dalam dosa. Sehingga pikiran-pikiran manusiawi kita, kalau kita tadi baca di dalam suratan Korintus yang Paulus tulis, itu selalu menggunakan kata-kata yang berulang, duniawi, 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 duniawi. Maka Paulus sedang mengatakan demikian. Manusia yang belum ditebus oleh Kristus, pikiran mereka pikiran yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Pikiran mereka pikiran duniawi, yang mana dosa selalu hukumnya bertentangan dengan firman Tuhan. Apabila kita tidak menyadari ini dan tidak menyadari mengapa kok kita harus mendisiplin pikiran, maka ketahuilah kebenaran ini bahwa pada waktu kita jatuh dalam dosa, pikiran kita itu pikiran selalu namanya mau bertentangan dengan namanya firman Tuhan. Oleh karena itu pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan, itulah yang Paulus sampaikan kepada kita. Kita harus mendisiplinnya, kita harus mengarahkannya, kita harus menguasainya. Bagaimana caranya? Maka Paulus dalam suratnya tadi, dalam 2 Korintus pasal ke-10, tentunya ayatnya yang ke-5, dia mengatakan kami menawan segala pikiran. Pikiran mana? Pikiran yang duniawi. Pikiran mana? Pikiran yang bertentangan dengan namanya firman Tuhan. Paulus mengatakan, aku tawan, aku kuasai, aku tundukkan kepada namanya firman Tuhan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan Paulus dalam surat yang lain. Dalam Roma pasal ke-12 dikatakan bahwa setiap kita yang telah ditebus, kita harus memperbaharui pikiran kita. Mendisiplin pikiran merupakan tanggung jawab pribadi. Mengapa? Karena pikiran itu berdampak pada masa depan. Mengapa kita harus mendisiplin pikiran? Karena apabila kita tidak menyadari, pikiran-pikiran kita ini yang berdosa itu akan selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan percaya, kita memikirkan ragu. Firman Tuhan mengatakan jalan terus, pikiran kita mengatakan berhenti. Akan selalu bertentangan. Oleh karena itu Paulus mengatakan seperti ini, aku menawan dan aku tundukkan kepada Kristus. Tidak ada cara lain untuk kita mendisiplin pikiran adalah dengan cara kita merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita ambil waktu hari ini untuk kita dapat mendeteksi pikiran-pikiran mana yang bertentangan dengan Kristus, dan kita harus kenali itu. Dan hari ini kita katakan, aku akan tundukkan. Hari ini mungkin apa yang sedang kita hadapi, mungkin sesuatu yang membawa kita pada kekhawatiran, membawa kita pada kecemasan. Baiklah, kita kenali situasi itu dan kita mulai merenungkan firman, kita mulai memperkatakan firman. Aku percaya bahwa Tuhan yang baik itu ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja sampai sekarang. Dan aku berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Renungkan firman, baca firman, perkatakan firman dalam kehidupanmu. Karena dengan cara itulah kita sedang menaklukkan pikiran itu, kita sedang mendisiplinkan pikiran itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana Paulus sampaikan. Untuk setiap daripada kami memiliki tanggung jawab pribadi, mendisiplin pikiran kami, dan membawa pikiran-pikiran itu takluk, tunduk kepada firman Tuhan. Engkau tahu Tuhan, kami tidak mampu mendisiplin pikiran-pikiran kami yang cemas, khawatir, takut. Oleh karena itu Roh Kudus mampukan kami untuk kami dapat mengenali pikiran itu, dan mampukan kami untuk kami dapat menundukkan pikiran itu, dan mampukan kami untuk kami dapat
mempercayai firman-Mu itu berkuasa atas kekhawatiran kami, kecemasan dan ketakutan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.